Zoom ya, via Zoom di pagi hari ini. Saya sapa dulu. Pertama, saya sudah tersambung bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ibu Tuti Murti, SPMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam, Mbak Tata. Ceria ya, Suara Bu? saya bisa didengar ya? Iya, bisa didengar, jelas. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga kita sudah tersambung bersama Bung Niken ya. Pak Niken Sudarsono, petani milenial Banyu Asin ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niken, apakah sudah tersambung? Kalau tadi sih sudah tersambung ya, tapi sepertinya saat ini sudah menghilang kembali begitu ya. Kita tunggu saja kebersamaan Pak Niken Sudarsono, petani milenial Banyu Asin. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita begitu ya Bu Tuti ya. Siap, Mbak Tata. Sambil menunggu Pak Niken Sudarsono bergabung bersama kita di pagi hari ini. Nah, tepat di tanggal 21 Juni 2025 nanti, Krida Pertanian 2025 itu Hari Krida Pertanian dirayakan begitu ya. Mengusung tema Peneliti Bangkit, Pertanian Maju dan Indonesia Tangguh. Tapi yang mungkin menjadi catatan saat ini terkait dengan pertanian yang ada di wilayah Sumatera Selatan sendiri itu seperti apa begitu Bu? Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas apa saja mungkin yang nantinya akan dilakukan untuk memperingati Hari Krida Pertanian 2025 ini. Silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Sumatera Selatan ya. Dan ini kayaknya sudah bergabung nih Pak Niken Sudarsono, narasumber yang kedua. Ya Pak Niken. Bahagia sekali saya hari ini bisa bersama-sama dalam acara talkshow ya. Dialog Palembang pagi ini. Dialog Palembang pagi ini. Betul, Bu Tuti. Ya, meskipun saya sebetulnya ini seyogyanya yang hadir adalah Pak Kadis kami, Pak Dr. Bambang Pramono, tetapi karena beliau ada giat lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mendelegasikan kepada kami. Terkait dengan Hari Krida Pertanian, tentunya kita tidak bisa melupakan sejarah Hari Krida Pertanian. Hari Krida Pertanian ini tentunya adalah diperingati untuk mengucapkan terima kasih atau penghargaan kepada semua yang terlibat di dalam sektor pertanian, mulai dari petaninya, kemudian pelaku usaha dan pihak lain yang sudah terlibat di dalam kegiatan pertanian. Tentunya kita semua harus mengucapkan terima kasih kepada petani yang sudah tidak pernah lelah ya untuk melakukan kegiatannya di sektor pertanian sehingga kita sampai dengan hari ini tetap bisa menikmati hasil yang sudah diupayakan oleh petani. Mungkin begitu Mbak Niken. Sama Tata Bu, Pak Niken narsum kita satunya. Maaf Bu, ya. Mbak Tata. Baik, ya kita juga sudah tersambung bersama petani milenial kita ya. Ada Pak Niken di Zoom-nya kita juga yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Niken Sudarsono. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Pak Niken bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Waduh, ini kayaknya jaringan agak kurang bersahabat nih Pak Niken. Bisa bergeser sedikit mungkin Pak Niken? Putus-putus suaranya Pak Niken? Atau mungkin bisa via telepon saja begitu? Pak Niken? Baik, Bu Tuti, ini nampaknya Pak Niken nih agak kurang clear ya penerimaannya di sana, di sini juga ya, mungkin karena pengaruh sinyal begitu ya, jaringan ya yang jadi
agak sedikit ada keterbatasan kita berkomunikasi di pagi hari ini. Mungkin nanti bisa tersambung via telepon untuk petani milenial Banyuasin kita, Pak Niken Sudarsono ya, di pagi hari ini. Jadi memang Hari Krida 2025 ini memang tidak hanya di tahun 2025 saja ya. Setiap peringatan Hari Krida ini berarti adalah hari di mana kita mengapresiasi begitu ya. Ya, Bu Tuti betul ya. Mbak Niken. Mbak Tata. Oke. Pak Oh Niken, iya, siap. ya gimana Pak Niken, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Bisa, ini via telepon jadinya, tapi layarnya tetap on cam ya. Ya, Baik. Pak Niken, jadi tadi kita sudah di awal sudah berbincang bersama Bu Tuti ya, mewakili Kepala Dinas kita, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, terkait dengan Hari Krida 2025 ini. Nah, saya juga akan tanyakan kepada Pak Niken sebagai pelaku atau petani milenial Banyuasin ya, bagaimana, apa yang menjadi catatan Anda untuk peringatan Hari Krida Pertanian di tahun ini, Pak Niken Sudarsono? Silakan. siap. Oke, siap. Siap. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, baik dari RRI maupun dari dinas, mengenai Hari Krida 2025 ini. Saya selaku petani milenial, bisa dibilang kayak gitu ya, dari Desa Margasupihan, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Menyikapi dari segi pertanian, menurut hemat kami, pemerintah sangat mendukung kami dari sektor bawah, pelaku petani, sangat didukung melalui program-program pemerintah, baik dari program olah lahan, kemudian bantuan alsintan, bantuan bibit, dan lain sebagainya. Tentunya kami dari pihak petani mengucapkan terima kasih banyak dari pemerintah telah memberikan bantuan tersebut, sangat mendukung di sektor pertanian. Kemudian di sini aktivitas petani dalam satu musim itu hanya satu kali tanam atau hanya melaksanakan IP 100. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kita meningkatkan penghasilan ataupun hasil padi dengan IP 200. Nah, itu didukung oleh pemerintah juga melalui olah lahan. Kami mendapat bantuan yaitu optimalisasi lahan atau OPLA, dan kemudian digandeng dengan program Brigade Pangan. Banyak bantuan-bantuan di desa kami terutama yang turun, baik traktor roda 4, traktor roda 2, kemudian mesin tanam, kemudian combine harvester, terus benih. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Niken. Nah, mungkin Bu Tuti juga mau menanggapi nih terkait dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Niken tadi, Bu. Bagaimana pihak petani kita ini juga ada sedikit kesulitan ya untuk menaikkan IP, begitu ya Pak Niken ya? Baik, terima kasih Mbak Tata, Pak Niken. Jadi terkait dengan pertanian tanaman pangan di Provinsi Sumatera Selatan, tentunya kita tidak lepas berbicara dari kondisi lahannya Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan itu luas baku sawahnya di tahun 2019 itu ada seluas 470.802 hektar. Dan indeks pertanamannya itu hanya rata-rata 1,7
1,1 ya. Artinya hanya 10% lahan yang bisa ditanami 2 kali. Rata-ratanya loh ya. Nah, kemudian dilakukan validasi dan verifikasi lahan sehingga di tahun 2024 setelah dirilis oleh ATR BPN, lahan kita menjadi 519.484 hektar. Artinya ada peningkatan lebih kurang 50.000 hektar. Nah, harapannya setelah lahan kita, LBS kita bertambah, tentunya luas panen kita meningkat, indeks pertanamannya juga meningkat, sehingga akan berakumulasi kepada produksi pertanian kita juga meningkat. Saya sampaikan sedikit ya, untuk komoditi padi. Mungkin saya agak fokus ke tanaman padi ya, Mbak Tata ya. Yeah. Di tahun 2020 itu produksi kita di 2,7. Kemudian saya berangkat dari 2021 ya, itu ada 2,5. Kemudian di 2022 itu ada 2,775. Kemudian meningkat di tahun 2023 2,832. Kemudian di 2024 kemarin itu ada 2,9 juta ya, 2,9 juta ton gabah kering giling. Artinya ada peningkatan. Nah, sementara sebetulnya konsumsinya Sumatera Selatan itu setiap bulan hanya lebih kurang 70.000. Artinya itu beras ya 800.000 ya satu tahunnya. Akan ada surplus berasnya itu lebih kurang juga ada 800 ribuan atau 700 sampai 800 ribuan setiap tahun. Nah, dengan peningkatan produksi tentunya juga akan terjadi peningkatan surplusnya. Dan secara nasional Sumatera Selatan itu berada di posisi nomor 5 penghasil gabah terbesar. Yeah. Nah, target kita di tahun 2025 adalah gabah kering gilingnya sebesar 3,1 juta ton. Dan di dalam setiap kesempatan kita diminta untuk terus meningkatkan produksi gabah Sumatera Selatan untuk dapat mendukung ketahanan pangan ataupun swasembada pangan di tingkat nasional. Nah, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Niken, memang kita sadari ya, dengan tipologi lahan kita dari 519.000 itu 70%-nya adalah lahan rawa. Inilah yang menyebabkan kenapa Mbak Tata, Sumatera Selatan itu tidak bisa maksimal indeks pertanamannya karena lahan-lahan rawa itu mempunyai keterbatasan. Untuk pasang surut itu sekarang alhamdulillah ya sebetulnya sudah ada di beberapa wilayah itu yang sudah bisa 2 kali ya Pak Niken ya, sudah bisa 2 kali tanam dengan intervensi optimasi lahan. Kemudian waktu dulu di tahun 2019 kita pernah dapat kegiatan serasi yang tujuannya sama. Nah, kemudian untuk lahan-lahan rawa lebak, Mbak Tata, itu kita punya 3 juga tipologi ya, tipologi lahan rawa lebak dangkal, kemudian lebak tengahan dan lebak dalam. Nah, itu juga mempunyai spesifik sendiri ya, artinya mereka kalau untuk lahan rawa lebak dangkal itu tergenang lebih kurang 3 bulan, kemudian lebak tengahannya 6 bulan dan lebak dalamnya 9 bulan. Nah, dapat dibayangkan kalau itu tidak kita lakukan intervensi ya. Nah, kemudian di tahun 2025 ini masih kegiatan yang sama itu dilakukan untuk optimalisasi lahan ya, optimasi lahan untuk meningkatkan lahan-lahan rawa lebak itu bisa meningkat indeks pertanamannya. Kemudian juga dibantu dengan bantuan benih ya, bantuan benih harapannya juga supaya petani bisa meningkatkan indeks pertanaman. Dan yang lebih baru lagi nih di tahun 2025 seluruh lahan yang mendapatkan intervensi OPLA itu juga harus berbentuk brigade pangan. Nah, brigade pangan ini di mana 15 orang itu dikumpulkan menjadi untuk mengelola satu brigade pangan itu lebih kurang 15 orang, mengelola lahan lebih kurang 200 hektar dan itu dibantu dengan peralatan mulai dari alat olah tanah yang berupa
bisa hand traktor, bisa traktor roda 4, kemudian alat tanam ya, apa namanya transplanter, kemudian juga ada alat panen, Mbak Tata, combine harvester ya. Nah, jadi mereka bersama-sama mengelola lahan diharapkan dapat meningkatkan intensitas pertanaman dan juga tentunya dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani di lahan yang mereka kelola dan mereka sebagai pengelola brigade pangan. Demikian, Mbak Tata. Baik, terima kasih Bu Tuti. Saya ke Pak Niken kembali begitu ya Bu Tuti ya. Pak Niken mohon izin nih sebelumnya, Pak Niken ini petani milenial di pertanian di apa bercocok tanam apa begitu Pak Niken? Gimana? Pak Niken ini petaninya ini apa yang ditanam begitu Pak? Pertanian apa nih? Komoditi kalau saya sih, kalau di wilayah Padang, komoditinya ya padi, kemudian kebun. Tapi terkait dengan pertanian, wilayah kita juga banyak pertanian, lebih kurang kalau lahan di Margosugian itu 442 hektar dengan 367 petani. Jenis tanaman pangan utama yang dibudidayakan apa Pak? Yang jelas ya 3 sektor tadi. 3 sektor itu untuk tadi makan, ya. padi, kemudian karena kita padi itu kita musiman, artinya kita nunggu 1 tahun sekali. Jadi mungkin aktivitas dari mungkin ya palawija, kemudian kebun kayak gitu, kebunnya kebun sawit, kebun karet. Mungkin kalau tidak proses penanaman padi, mungkin ya rata-rata ya ada karet kayak gitu. Oke, Bu Tuti sebelum kita lanjutkan ini menarik ya, mungkin memang pas banget momennya kalau misalkan kita juga lebih kenal sama petani-petani kita yang memang punya sumbangsi besar terhadap perekonomian negara kita begitu ya Bu Tuti ya. Dan saya juga mau tanyakan nih kepada Pak Niken. Pak Niken, apa yang menjadi motivasi Pak Niken untuk menjadi seorang petani hingga hasilnya sekarang mendapat predikat petani milenial begitu Pak Niken? Yang jelas kalau dari segi hati, kalau nama petani itu asik, Mbak. Oke. Asik. Yang jelas kalau kita bekerja menggunakan otot, artinya kita ketika di lahan itu capek, selesai capek kita makan itu sudah selesai. Tapi kalau capek pikiran, otomatis beban itu tidak, walaupun kita makan, beban pikiran itu masih ada, Mbak. Itu dari segi hati. Tapi kalau dari segi pendapatan, sebenarnya kalau kita sebagai petani, itu pendapatannya bisa dibilang ya lumayan. Dalam arti lumayan, apalagi kalau didorong dari segi harga. Misalkan harga sesuai, mungkin secara tidak langsung stimulan kita untuk bercocok tanam itu lebih giat lagi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang banyak. Kayak gitu. Terus yang ketiga, kita wilayah ekstransmigrasi, Mbak ya. Jadi kita dari Jawa dengan kepadatan penduduk, kemudian kita ditransmigrasikan di wilayah sini, otomatis bagaimana caranya apapun itu bentuk tumbuhan yang ditanam itu akan tumbuh kayak gitu. Jadi fungsi utama kita di sini yaitu karena kita mayoritas transmigrasi, ya bekerjanya sebagai petani dan pekebun. Jadi bagaimana cara mengolah dan memaksimalkan lahan yang ada, kayak gitu aja sih motivasinya, Mbak. Baik, jadi kita lebih tahu dan lebih kenal lagi begitu ya Bu Tuti ya. Oke, saya ke Bu Tuti nih, Bu Tuti, bagaimana pencapaian yang telah kita raih begitu ya Bu ya, terutama di sektor pertanian ini dalam beberapa tahun terakhir Bu Tuti? Seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Tata ya, kita Sumatera Selatan itu sejak tahun 2018 ya, kita kan sebetulnya sebelum itu pun kita berada di posisi nomor 5 penghasil gabah terbesar di Indonesia ya. Dan dulu ketika penghargaannya masih menjadi P2BN di tahun-tahun 2011-12,
Sumsel itu juga tetap terus mendapatkan penghargaan sebagai penghasil beras nomor 5 di Indonesia. Artinya secara produksi gabah Sumatera Selatan itu cukup diperhitungkan. Artinya meskipun tantangan yang dihadapi oleh Sumatera Selatan untuk meningkatkan produksi itu cukup beragam ya, artinya banyak masalah dari sisi lahan saja. Nah, akan tetapi kita tetap mampu mempertahankan capaian produksi kita ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita juga tetap bisa berada di posisi nomor 5 ya, dengan produksi yang terus meningkat tentunya, tidak hanya berada di angka 2,9. Bisa jadi kita karena target kita di tahun ini adalah 3,1. Dan berdasarkan angka yang dirilis sementara oleh BPS, sebetulnya untuk tahun 2025 ini sampai dengan bulan April itu peningkatan kita lumayan baik dibandingkan dengan tahun 2024. Lebih baik capaian kita dibandingkan tahun 2024. Nah, kemudian dari sisi produktivitas pun Sumatera Selatan itu sejak tahun 2021 kita berada di 5,14 ton per hektar, kemudian di 2022 kita 5,41 ton per hektar, kemudian 2023 itu kita 5,6 ya. Nah, memang ada penurunan sedikit di tahun 2024 kemarin menjadi 5,58. Tetapi angka kita ini tetap berada di angka rata-rata nasional, Mbak Tata. Ya. Angka rata-rata nasional itu sekarang baru di 5,4 ya. Nah, artinya ketika kita di tahun 2022 kita 5,4, itu rata-rata nasional 5,2. Nah, artinya produktivitas kita terus meningkat. Ini juga atas berkat jerih payah petani di Sumatera Selatan. Kemudian tentu juga ada juga pengaruhnya adanya petani milenial ya di beberapa kabupaten yang terus menggeliat ini, terutama untuk yang tadi saya sampaikan, Brigade Pangan itu memang diutamakan dikelola oleh teman-teman petani milenial. Bagaimana petani milenial dapat memberikan pengaruh peningkatan produksi di Provinsi Sumatera Selatan, terutama di lahan-lahan yang mendapatkan intervensi OPLA dimulai tahun 2025 ini, Mbak Tata. Oke. Berarti teman-teman para petani ini sangat berperan penting begitu ya Bu ya dalam pembangunan nasional ya dan kemakmuran masyarakat kita ya. Baik. Saya ke Pak Nik. Baik. Sudah tersambung kembali. Mohon maaf terputus nih tadi ya Bu Tuti dan juga Pak Niken. Siap. Baik, kita lanjutkan kembali ya Pak Niken. Seperti apa yang saya tanyakan tadi, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Apakah memang di zaman saat ini itu melulu kita harus menggunakan teknologi dan harus berinovasi untuk usaha pertanian kita Pak dalam menggunakan teknologi dan juga inovasi untuk usaha pertanian kita ini Pak? Tentunya ya, karena modernisasi zaman berlanjut Mbak ya. Terutama contohnya kita dulu kita cara manen pun pakai thresher ataupun bahasa kita di sini yaitu grantek. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang memakai combine harvester tadi. Yang jelas dilihat dari perkembangan zaman, tentunya sebagai petani ini sangatlah mudah. Tetapi tuntutan dari seorang petani yaitu semakin banyaknya persaingan ataupun persaingan dalam bentuk obat itu yang menjadi intinya petani-petani juga harus pintar menggunakan pestisida, herbisida. Itu makanya perlu adanya tingkat modernisasi perkembangan zaman, ya gitu. Jadi petani-petani di sini juga harus mengerti
karena perusahaan pun bersaing berlomba-lomba dengan menggunakan produknya yang bagus untuk mencapai hasil yang banyak. Nah, petani di sini juga harus banyak-banyak membaca, baik dari benih, perawatan, umur padi, dan lain sebagainya. Misalkan hama ini obatnya untuk apa, cocoknya apa, kandungannya apa, itu yang bisa dikatakan petani-petani juga harus mengikuti zaman. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita pagi hari ini? Halo? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Siapa di mana, Bu? Ibu Santi di Pelaju. Bu Santi di Pelaju, silakan. Ini terima kasih Mbak Tata. Kemarin kami sempat dengar katanya Kabupaten Banyuasin sedang menerapkan teknologi padi apung ya, kalau nggak salah. Nah, itu progresnya sampai sekarang seperti apa? Sepertinya kabar tentang padi apung di Kabupaten Banyuasin itu sekarang kurang viral lah gitu. Nah, seperti apa sekarang progresnya? Cuma itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Oke, saya mau tanyakan nih pertanyaan pendengar kita ya yang barusan masuk ya. Terkait dengan padi apung di Banyuasin. Ini salah satu inovasi pertanian juga begitu ya. Mungkin Bu Tuti bisa disampaikan kepada pendengar kita, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Santi di Pelaju ya. Iya. Wah, alhamdulillah ini ada yang memperhatikan ternyata yang kemarin kegiatan Gerina yang di Banyuasin ya, Bu Santi. Ya, sudah. Jadi kemarin padi apung yang kita perkenalkan di di Banyuasin kemarin itu adalah uji coba yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ya, Adi Hidayat dan tim Gerina uji coba. Sebetulnya kemarin itu lumayan berhasil. Nah, akan tetapi memang di dalam pelaksanaan padi apung ini tentunya kita juga harus memperhatikan kelebihan dan kekurangannya, Bu Santi ya. Nah, memang belum pada tataran memasyarakat padi apung ini karena kita padi landednya masih banyak nih. Artinya ini memang menjadi salah satu upaya peningkatan produksi masa depan yang bisa kita laksanakan manakala mungkin kalau lahan-lahan pertanian yang kondisinya bisa ditanami langsung itu sudah semakin berkurang. Makanya saya sampaikan ini adalah alternatif peningkatan produksi. Karena di dalam pelaksanaan padi apung ini di samping mempunyai kelebihan tentunya juga mempunyai kekurangan. Dan memang kita berharap padi apung ini bisa memasyarakat di petani-petani untuk lahannya tergenang lebih yang tadi saya sampaikan lebih dari 6 bulan gitu ya. Artinya ketika musim hujan ini bisa tetap bisa melakukan budidaya pertaniannya dengan metode padi apung. Nah, memang Bu ini harus disosialisasikan dan tentunya perlu waktu ya untuk bisa diterima oleh petani sebagaimana padi landed yang di sawah. Dan sebetulnya bagi petani di Lebak untuk sistem apung ini juga bukan sesuatu yang asing ya, karena petani di Oki itu biasa membuat persemaian apung, Ibu Bapak semua ya, persemaian apung. Mereka biasanya semai dulu di lahan, kemudian dipindahkan sebelum akhirnya ditanamkan di lahannya. Itu yang dilakukan oleh petani kita di Lebak. Akan tetapi untuk pertanamannya tetap dilaksanakan di lahan sawah mereka. Nah, sebagaimana yang Ibu sampaikan, memang ini belum memasyarakat, belum terlalu berkembang. Karena itu tadi Bu, masyarakat kita belum terbiasa untuk menyiapkan media. Kemudian di samping itu lahan pertanian mereka yang sawah itu masih tersedia. Nah, itu yang menyebabkan mungkin masih kurang. Nah, dan Dinas Pertanian sudah juga Ibu akan memulai mensosialisasikan kegiatan pertanaman padi apung ini. Itu di Jakabaring Ibu bisa nanti dilihat di dekat
venue akuatik ya, di dekat venue akuatik, di depannya helipad. Nah, itu ada lahan yang akan kami jadikan lokasi gebiar perbenihan tanaman pangan ke-10 yang nanti insya Allah pelaksanaannya akan dilakukan pada bulan September. Nah, sekarang kami sudah mulai menanami rakit-rakit apungnya, itu sudah mungkin sudah lebih dari 30% sudah selesai tertanami. Nanti Bu Ibu bisa juga melihat di situ, Bu. Artinya Dinas Pertanian berupaya mensosialisasikan dan memberikan percontohan untuk budidaya padi apung. Demikian Bu Tata. Baik, sudah jelaskan nih. Berarti September nanti begitu ya Bu ya? Pelaksanaan eventnya nanti di bulan September, akan tetapi pertanamannya sudah dimulai dari sekarang, Bu. Sudah dimulai dari sekarang. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, saya ke Pak Niken kembali begitu ya, untuk petani milenial kita yang masih bersama kita di Dialog Palembang pagi ini ya. Jadi kalau berbicara di sektor pertanian ini, pengembangan dan pelatihan yang seperti apa nih sebenarnya yang memang benar-benar dibutuhkan oleh petani kita untuk meningkatkan kemampuan dan juga pastinya pengetahuan kita nih Pak? Yang jelas dari sektor SDM-nya dulu, baik dari pengetahuan tentang, kita contohkan di desa saya sendiri, itu ketika kita mencoba untuk IP 200 kemarin, itu hama, baik dari hama lembing batu, tikus. Untuk tikus kita sudah bekerja sama dengan PUPT terdekat, Ibu. Kita menggunakan teknik rumah burung hantu. Jadi Rubua sudah melaksanakan. Namun ketika kita mencoba menanam IP 200 dengan gerakan Brigade Pangan kemarin, alhamdulillah gagal, Bu. Masih kurang efektif, baik dari segi penanganan dan eksekusi di lapangan burung itu. Kendalanya mungkin entah itu burungnya kurang banyak ataupun bagaimana. Yang jelas terkait dengan hama penyakit yang mungkin perlu dipelajari, apakah itu menggunakan musim ataupun bagaimana. Yang jelas dari bertani, mungkin kalau kita belajar dari teori, mungkin kita agak susah. Lain kita langsung mempraktekkan, mungkin kayak gitu sih, Mbak. Oke, baiklah. Nah, Bu Tuti, bagaimana nih cara kita memberdayakan para petani ini ya untuk meningkatkan kemampuan dan memang keterampilan mereka juga begitu, Bu? Apakah memang ada program-program yang memang sudah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan ini khususnya begitu, Bu? Baik, Mbak Tata. Terima kasih Pak Niken ya. Sebetulnya untuk peningkatan kapasitas petani itu mereka sebetulnya didampingi oleh penyuluh ya. Kalau khusus mereka diberikan bintek khusus, dikumpulkan di dalam suatu tempat tertentu, itu memang mungkin anggaran kita belum tersedia. Akan tetapi apalagi sejak tahun 2019 Sumatera Selatan itu sudah merekrut ya lebih kurang hampir 2.000 orang tenaga PPEP untuk melengkapi tenaga penyuluh di Sumatera Selatan. Artinya satu desa satu penyuluh. Nah, itu dicanangkan oleh Pak Gubernur. Tugas mereka adalah apa? Untuk mendampingi petani baik di dalam hal teknologi budidaya, kemudian pasar, kemudian bagaimana mengakses modal dan lain-lain, serta bagaimana juga untuk yang paling penting adalah teknologi budidaya tadi ya. Nah, sebetulnya mereka ada wajib kunjungan, Mbak Tata, ada wajib kunjungan ke kelompok tani ya, ada namanya latihan dan kunjungan. Itu mereka harus mendatangi kelompok-kelompok tani di wilayah desa binaannya. Kemudian memang kami juga menyadari ini terkait dengan OPT. OPT ini memang kadang-kadang menjadi faktor
pembatas ya di dalam peningkatan produksi, terutama ketika IP 200. Mengapa ini menjadi faktor pembatas, Mbak Tata? Karena pada IP 200 itu tidak semua lahan ditanami ya Pak Niken ya. Nah, sehingga OPT terutama tikus itu menyerangnya yang ada tanaman, karena tidak semua wilayah, misalnya nih tadi di mana tadi namanya Pak Niken ini adalah di Desa Marga Sugihan, Kecamatan Muara Padang. Muara Padang ya. Nah, Muara Padang ini kan juga memang IP 200-nya masih sangat sedikit ya, sehingga itu tadi yang namanya OPT itu dia akan menyerang di mana ada tanamannya. Tapi kalau misalnya di situ sudah tanam semua, mudah-mudahan OPT-nya bisa lebih terkendali ya, sehingga untuk mengendalikannya pun menjadi tidak sulit, Pak Niken. Nah, jadi itulah gunanya kenapa di lokasi-lokasi OPLA yang mendapatkan intervensi OPLA dibentuk brigade pangan, supaya tujuannya bisa menggerakkan petani untuk dapat melakukan pertanaman di IP 200. Harapannya apa? Harapannya untuk menekan serangan OPT. Nah, di wilayah-wilayah Bapak kan ada juga POPT ya. Nah, memang POPT ini jumlahnya juga masih sangat terbatas, karena satu kecamatan satu orang. Akan tetapi penyuluh pun sebetulnya punya kemampuan yang sama, ilmunya sama di dalam pengendalian OPT. Diharapkan transfer knowledge yang ini seperti itu yang bisa dilakukan. Artinya tidak perlu petani kita kumpulkan khusus. Akan tetapi ketika misalnya ada pertemuan di BPP, kemudian ketika penyuluh melakukan kunjungan ke kelompok, kemudian ketika dilakukan gerakan-gerakan pengendalian, nah sebelum gerakan pengendalian itu dilakukan, nah itu dilakukan bimbingan teknis, Mbak Tata. Jadi mereka sebelum dilakukan pengendalian, mereka diberikan pengetahuan dulu bagaimana OPT ini seperti apa, kemudian cara pengendaliannya bagaimana, bahan pengendalinya yang dibutuhkan apa, itu kita lakukan, Mbak Tata. Oke. Demikian. Baik. Nah, jadi gimana nih Pak Niken? Berarti pelatihan atau pengembangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pertanian itu tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya balik lagi ke SDM-nya dulu, begitu ya Pak Niken ya? Tapi kalau misalnya Pak Niken sendiri memperoleh informasi dan pengetahuan tentang pertanian ini dari mana Pak? Berarti ada otodidaknya juga begitu? Ya, yang jelas kami sering berkumpul, sosialisasi bersama PPPPL, baik di sering ke BPP dan lain sebagainya, pihak-pihak terkait ya, selain penggerak pertanian, Mbak, kayak gitu. Jadi sering ngobrol, ketika ada kegiatan pertanian kami ikut, itulah informasi yang kami dapat, gitu. Oke, Pak Niken, apakah juga memanfaatkan platform sosial media begitu, platform digital lainnya untuk mempromosikan produk pertanian kita? Biasanya kan milenial identik dengan medsos begitu Pak, apalagi di zaman sekarang juga kan? Ya, kalau untuk produknya kami, karena di sini kan hanya pertanian padi nih Mbak. Kalau di sini rata-rata habis panen ya kita jual kayak gitu. Kalau mempromosikan jenis padi dan lain sebagainya mungkin belum kayak gitu. Oke, begitu ya. Oke. Karena memang habis panen langsung diambil begitu. Iya, kita jual gabah kering. Oke, jadi untuk saat ini tuh bisa dibilang untuk platform tuh belum begitu diperlukan begitu ya Pak ya, untuk mempromosikan hasil pertaniannya ya? Iya, memang belum. Oke, baiklah. Nah, kalau kondisi infrastruktur pertanian sendiri di daerahnya Pak Niken ini seperti apa Pak? Baik itu mungkin irigasinya, terus juga jalan pertaniannya. Kalau kondisi sekarang, kita tahun 2020 ini kita mendapat bantuan OPLA tadi, yaitu optimalisasi lahan, yang jelas untuk JUT, Jalan Usaha Tani, ya namanya di desa ya tetap
tanah, Mbak. Ya kalau musim terang ya bagus, kalau musim hujan ya cek kayak gitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan bisa dikatakan ya baguslah untuk infrastruktur pertanian. Gini. Min. Oke. Selanjutnya ada Pak Bambang di ujung telepon. Halo. Halo. Pak. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak. Maaf. Bapak bikin surprise saja nih ya. Mohon Ya, ini izin. Pak Kadis ini. Iya. Sudah tersambung juga nih pendengar. Ada Pak Kadis kita, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Insinyur HR Bambang Pramono MSI. Pak Bambang, selamat pagi ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Iya, Pak, saya nggak di briefing dulu, Pak. Tiba-tiba ada Bapak di Zoom, saya kaget. Senang aja mantap, Surprise, Mbak. Pak Tata. Iya, surprise. Assalamualaikum para pemirsa, narasumber. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap semangat membangun pertanian di Sumatera Selatan. Baik, nah berhubung kita sudah tersambung nih bersama Pak Bambang, mohon izin nih Bu Tuti dan juga Pak Niken ya. Pak Bambang, peringatan Hari Krida di tahun 2025 ini, apa yang menjadi catatan Bapak nih Pak terkait dengan mungkin pertanian kita ya, Krida Pertanian 2025, Petani Bangkit, Pertanian Maju, Indonesia Tangguh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Tata, Mas Niken ya. Ada Bu Tuti dan teman-teman yang menjadi narasumber dan para pemirsa sekalian RRI yang berbahagia. Terkait dengan Hari Krida Pertanian di tahun 2025 ini, kalau untuk pekan daerahnya itu kita akan laksanakan sekitar bulan November ya di Empalawang rencananya. Nah, setelah itu baru kita penasnya itu pekan nasionalnya itu rencana di Gorontalo gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Nah, terkait dengan Hari Krida Pertanian 2025, tentu saja kita sangat menyambut baik dan ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman terhadap Astacita atau misi keduanya Pak Presiden Pak Prabowo Gibran terkait dengan ketahanan pangan, air, dan energi. Dan juga memperkuat kita mendukung 77 program strategis nasional, dan yang ketujuh Mbak Tata itu adalah mengenai food estate, ketahanan pangan kita di 3 provinsi. Ada di Merauke, Kabupaten Merauke, ada di Kalteng, dan satu lagi Sumatera Selatan. Nah, ini tentu saja harus betul-betul kita sikapi dengan segala optimisme dan sinergisitas, mulai dari jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintah, swasta, para media, akademisi, peneliti, semua itu harus berkolaborasi menyambut apa yang menjadi harapan pemerintah pusat terhadap Sumatera Selatan. Nah, tentu saja momentum Perda ini akan mengangkat isu-isu yang saat ini menjadi prioritasnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait bahwa kita harus swasembada pangan tahun ini dan Sumatera Selatan harus menambah produksinya yang saat ini mendekati 3 juta ton gabah kering diharapkan Sumatera Selatan menjadi penyangga pangan, penyumbang kontribusi peningkatan produksi di Indonesia yang saat ini kisaran produksinya kalau tidak salah itu setara dengan 31,4 juta ton beras ya, dan kita diharapkan menjadi salah satu provinsi penyumbang untuk menggenapi target pemerintah pusat menjadi 36 juta ton beras, Mbak Tata. Nah, ini tentu saja perlu dukungan semua pihak. Tadi mendengar sekilas bahwa petani harus bangkit, ya, para milenial, para pemuda juga berkiprah mendukung daripada sektor pertanian. Tidak harus menjadi petani, tetapi juga bisa mensosialisasikan, bisa mendampingi, bahkan juga bisa membantu memasarkan produk-produk pertanian, sehingga petani-petani kita dapat melek teknologi,
dapat melek masalah IT, dan ini tentu saja akan memperkaya yang sudah ada selama ini di Sumatera Selatan. Petaninya tangguh, lahannya subur, produksinya itu cukup baik di skala nasional, karena produktivitas kita atau rata-rata produksi lahan kita per hektar dari seluruh lahan yang ada di Sumsel ini termasuk yang tinggi nih Mbak Tata. Ya. Itu kita mencapai 5,6 ton per hektar. Ini rata-rata di atas nasional yang masih berkutat di 5,2, 5,3 ton per hektar. Nah, ini sekali lagi kepada seluruh pemirsa, terutama teman-teman, para petani, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita dukung Pekan Daerah tahun 2025 ini menjadi momentum mengakselerasi yang sudah baik selama ini menjadi lebih baik, dan yang belum sinergi, belum berkolaborasi secara baik kita optimalkan, sehingga harapan Pak Presiden, harapan kita semua Sumatera Selatan mampu menjadi penyangga pangan nasional, meningkatkan produksinya untuk kontribusi kebutuhan nasional. Demikian, Mbak Tata. Baik, Pak Bambang, Bu Tuti, dan juga Pak Niken, ini mohon izin sudah ada pendengar kembali yang bergabung ya. Masih ada beberapa menit ke depan, kita terima dulu ya. Ada Pak Kiwai di Batu Raja. Selamat pagi Pak Kiwai. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi, silakan Pak Kiwai. Ya, selamat pagi juga Bapak narasumber dan Ibu ya. Saya ingin mau bertanya Pak. Untuk meningkatkan produksi pertanian di Sumatera Selatan, ini saya ingin bagaimana kalau kita ini kan lahan kita luas Sumatera Selatan ini Pak ya, lahan tidurnya. Bagaimana untuk menunjang kesejahteraan di Sumatera Selatan ini, rakyat-rakyat yang kurang mampu, yang mendapat BLT apa yang itu, dia disuruh mengerjakan lahan kosong itu, dikoordinir pemerintah, dan hasil mungkin akan meningkat, apakah padi, apa kopi, apakah karet, apa peternakan. Apakah itu bisa menunjang produksi apa di Sumatera sehingga kita menjadi grand di Indonesia, Pak? Apakah bisa itu, Pak? Nah, itu menurut saya kan. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiwai. Mungkin langsung saja bisa dijawab nih Pak Bambang. Batu Raja. Iya. Mungkin secara teknis, silakan Bu Tuti bisa dibantu menjelaskan, informasikan kepada semua petani, khususnya Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan Mbak Tuti. Baik, terima kasih Pak Kadis. Izin Pak Kiwai, ini sebetulnya pertanyaannya menarik ya Pak Kadis ya. Artinya ada wacana untuk lahan itu dikerjakan oleh petani di lahan-lahan tidur dikerjakan. Nah, sebetulnya kalau saat ini Pak, kami masih terkunci dengan kriteria-kriteria yang diberikan ataupun yang digariskan di dalam suatu kegiatan yang dalam bentuk bantuan pemerintah itu masih harus dilaksanakan oleh petani yang tergabung di dalam kelompok tani, Bapak. Artinya apapun intervensi yang diberikan pemerintah saat ini harus diterima oleh petani yang tergabung di dalam kelompok tani. Nah, manakala mereka tidak tergabung di dalam kelompok tani, mereka belum bisa mengakses bantuan pemerintah. Dan kelompok tani yang bisa mendapatkan akses bantuan juga harus terdaftar di dalam SIMLUHTAN, Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian yang dipunyai oleh Kementerian Pertanian. Nah, artinya jika memang Pak di wilayah Bapak ada petani-petani yang bisa kita berdayakan, nah harap mereka bergabung dulu di dalam kelompok tani, kemudian daftarkan mereka di SIMLUHTAN sehingga mereka akan bisa dapat mengakses bantuan pemerintah dalam bentuk apapun, baik untuk bantuan sarana produksi ataupun kegiatan-kegiatan peningkatan perluasan areal tanam. Misalnya sekarang ada bantuan cetak sawah ya Pak, ada cetak sawah, tetapi cetak sawah ini tentunya itu lahan dimiliki oleh kelompok tani tersebut yang akan sawahnya akan dicetak oleh pemerintah. Begitu Pak Kiwai yang bisa kami informasikan. Artinya petani-petani tersebut harus bergabung di dalam kelompok tani. Tapi mungkin pada waktu yang akan datang wacana mungkin masyarakat yang
belum tergabung di dalam kelompok, kalau misalnya mungkin suatu saat dibutuhkan, itu juga bisa menjadi alternatif gitu ya Pak. Terima kasih Mbak Tata. Oke, Bu Tuti, kalau misalkan untuk ikut dalam kelompok tani ini, apakah ada syarat mereka juga harus bertani atau memiliki keahlian khusus begitu? Sejauh ini tidak ada Mbak Tata, artinya mereka memang berprofesi sebagai petani ya, bisa mereka sebagai penggarap ataupun mereka pemilik lahan yang berkumpul di dalam suatu di dalam suatu yang sama lah, artinya mempunyai visi misi yang sama, berkelompok. Nah, itu bisa mereka membentuk kelompok tani yang disahkan tentunya legalitasnya oleh oleh DPP, kemudian dikukuhkan oleh Dinas Pertanian setempat, begitu Mbak Tata. Oke, saya juga akan tanyakan nih ke Pak Niken. Pak Niken, apakah saran dari Pak Kiwai ini cukup membantu nantinya? Kita dengarkan juga pendapat dari seorang petani milenial kita ini. Silakan Pak Niken. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi. Mungkin dari saya analisis secara tidak langsung, mungkin maksud pertanyaan Pak Giwe tadi, bagaimana seorang PPL atau OPT tadi, mereka langsung selain teori, mereka juga secara teknis di lapangan langsung memberikan contoh gitu. Jadi tidak hanya memberikan teori, tapi langsung memberikan contoh di lapangan. Misalkan ada lahan, misalkan ini lahan warga kosong, nah mereka juga ikut aktif bareng-bareng di situ. Jadi memberikan contoh sekaligus dia punya teori, sekaligus memberikan contoh keadaan yang ada di situ. Mungkin tanggapan saya seperti itu sih, Mbak. Baik. Ini sebenarnya kalau misalkan mau kita bahas lebih lanjut nih butuh waktu yang cukup banyak ya. Tapi sayang sekali Pak, keterbatasan waktu kita nih. Waktu ya. Iya, sampai jam 9 saja. Baik, nah tapi sebelum diakhiri, Pak Niken, Pak Bambang maupun Bu Tuti, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan di Hari Krida 2025 ini. Saya mohon izin mungkin kita dengarkan dulu ini suara dari petani milenial kita ya, Pak Bambang dan juga Bu Tuti ya. Silakan, Mas Niken. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Sudarsono, petani milenial dari Desa Margosekian, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Izin menyampaikan keadaan saya ataupun petani di sini khususnya. Mungkin untuk melaksanakan ataupun menciptakan pertumbuhan padi ataupun hasil yang maksimal di suatu wilayah, terutama di desa kami, mungkin dari segi sektor harga. Dari sektor harga mungkin kalau dari petani inginnya tetap tinggi, kemudian dari pembeli baik pelaku di kota ataupun yang pembeli beras untuk umumnya ingin harga rendah. Namun kami minta kebijakan pemerintah agar menstabilkan harga baik dari kami selaku petani, kemudian dari kota pembeli beras. Intinya tidak saling memberatkan, karena kami pernah mengalami harga yang cukup memuaskan. Artinya di tahun 2024 kami panen itu sekitar 7.200. Nah kemudian di tahun 2025 ini hanya 5.200, 5.300, 5.400. Mungkin dari sektor harga itu meningkatkan stimulan petani-petani untuk semangat bertani. Akhirnya produktivitas di petani khususnya di Banyuasin mungkin akan lebih semangat lagi dengan harga yang tinggi. Kemudian ya tadi semangatnya lebih tinggi lagi, akhirnya produktivitas di Sumsel akan meningkat lebih tinggi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Niken. Selanjutnya Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Pak Kadis izin ini Pak Kadis terakhir saja ya Pak ya, penutup ya. Silakan Bu Tuti. Baik, saya terkait dengan Hari Krida Pertanian ini sebagai insan pertanian ya, menyambut baik, artinya apalagi tema yang kita angkat tahun ini, petani bangkit, pertanian maju, Indonesia tangguh. Sangat berharap bahwasanya apapun yang kita lakukan di sektor pertanian ini
bisa meningkatkan perekonomian daerah, tentunya yang akan karena kita mayoritas adalah petani di Sumatera Selatan, sehingga bisa meningkatkan juga kesejahteraan petani, Mbak Niken, Mbak Tata. Mungkin demikian ya harapannya, seluruh kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ibu yang saya hormati, terima kasih ini momentum kepada TPRI juga yang selalu setia mendukung program pembangunan pertanian TPA Sumatera Selatan, itu dengan mengajak kami, menginformasikan, menyiapkan space nih ya, materi-materi mengenai pertanian. Terima kasih sekali lagi, apresiasi untuk RRI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi, menjelaskan, sekaligus juga bisa memperkaya ya informasi kepada semua halayak di Sumatera Selatan bahkan se-Indonesia, itu terkait dengan pembangunan pertanian di Sumatera Selatan. Ke depan tentu saja kami berharap kami tidak bisa bekerja sendirian nih, Mbak Tata, Mbak Tata Edin, teman RRI, baik dari Plus 1, 2 dan selanjutnya, dan para petani milenial, Mas Niken, tetap semangat, selalu komunikasi, menjadi motor penggerak di desa di wilayahnya masing-masing. Insya Allah diskusi kita, acara kita pagi ini akan menambah manfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi untuk ke depan lebih baik. Itu saja mungkin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah bergabung bersama RRI Pro 1 di pagi hari ini. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Insinyur HR Bambang Pramono MSI. Terima kasih Pak Bambang. Ada petani milenial Banyuasin kita, Mas Niken Sudarsono. Terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Dan selanjutnya juga ada terima kasih Mbak. Iya, ada Ibu Niken Sudarsono di pagi hari ini. Bu, salah, sorry. Ada Bu Tuti, sama kayak Bu Tuti tadi ya Bu di awal, sorry. Mohon maaf, ada Ibu Tuti Murti, SPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bu Tuti, Pak Bambang, Bu Tuti, dan juga Pak Niken. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.